Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmalita Deviangraini dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang badan Golgi. Pertama-tama saya akan memberitahu apa saja bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat badan Golgi dan berapa estimasi waktu yang diperlukan serta berapa biaya yang dikeluarkan untuk membuat badan Golgi. Nah, bahan yang saya gunakan untuk membuat badan Golgi adalah posisi yang berwarna hijau, kuning, styrofoam, origami, gunting, cutter, dan lem. Sedangkan estimasi waktu yang saya gunakan untuk membuat badan Golgi adalah selama 1 hari. Dan biaya yang saya keluarkan adalah Rp7.000. Kalian tahu nggak sih apa itu badan Golgi? Nah, badan Golgi ini merupakan organel yang dikaitkan dengan fungsi ekspresi sel. Dan struktur ini dapat dilihat menggunakan mikroskop cahaya biasa. Organel ini terdapat hampir di semua sel eukariotik dan banyak dijumpai pada organ tubuh yang melaksanakan fungsi ekspresi, misalnya ginjal. Setiap sel hewan memiliki 10 hingga 20 badan Golgi, sedangkan sel tumbuhan memiliki hingga ratusan badan Golgi. Badan Golgi pada tumbuhan biasanya disebut dikiosom. Badan Golgi atau aparatus Golgi dijumpai pada hampir semua sel, tumbuhan, dan hewan. Badan Golgi tersebar dalam sitoplasma dan merupakan salah satu komponen terbesar dalam sel. Antara badan Golgi satu dengan yang lain berhubungan dan membentuk struktur kompleks seperti jalan. Badan Golgi sangat penting pada sel sekresi. Badan Golgi dan Re mempunyai hubungan erat dalam sekresi protein sel. Golgi mereaksikan protein itu dengan deoksilat sehingga terbentuk glicoprotein untuk dibawa keluar sel. Oleh karena hasilnya disekresikan, itulah maka Golgi disebut pula sebagai organel sekretorik. Badan ini ditemukan secara resmi pada tahun 1898 oleh ahli penyakit syaraf yang bernama Camillo Golgi. Sebelumnya, badan Golgi atau aparatus Golgi dinamai oleh penemu yang bernama apparatus reticularis. Kemudian selanjutnya untuk menghormati Bapak Camillo Golgi, generasi setelahnya mengganti menjadi aparatus Golgi. Setelah ditemukannya mikroskop elektron, aparatus Golgi kemudian dinamakan kompleks Golgi atau regio Golgi. Kemudian ada pula struktur serta ciri dari badan Golgi. Badan Golgi yang kalian lihat saat ini terlihat seperti bantalan berlapis dan sekelilingnya terdapat gelembung-gelembung Golgi. Gelembung-gelembung pada badan Golgi terbagi atas 3, yaitu yang pertama, sakula. Nah, sakula ini merupakan gelembung yang berbentuk gepeng seperti cakram yang tersusun bertumpuk masing-masing dipisahkan oleh celah yang sempit. Sedangkan kedua permukaan masing-masing sakula tidak sama, yaitu satu cembung dan permukaan lain cekung. Pada sakula yang terletak dekat puncak sel, bagian tepi sakula tampak gelembung-gelembung yang sebagian dilepaskan menjadi butir-butir sekresi. Bahkan gelembung-gelembung juga dilepaskan dari permukaan yang cekung dari sakula tersebut. Kemudian yang kedua adalah gelembung vesikel sekretoris. Ialah gelembung yang merupakan bagian dari sakula yang terdapat pada bagian tepi. Dan yang terakhir ada mikrovesikel atau vesikel transfer. Ialah gelembung mikro yang berdiameter kurang lebih 40 mm yang bergerak. Mikrovesikel berasal dari retikulum endoplasma kasar yang dilepaskan. Akan tetapi mikrovesikel telah kehilangan butiran-butiran kromosomnya. Mikrovesikel akan bersatu dengan sakula pada akhirnya. Ada pula fungsi dari badan Golgi, yaitu yang pertama, berperan dalam memperbaiki struktur membran sel atau membran plasma. Yang kedua, berperan aktif dalam mengolah protein atau hasil sintesis oleh retikulum endoplasma. Yang ketiga, sebagai organel yang berperan langsung dalam transportasi materi metabolisme. Yang keempat, sebagai organel yang berperan penting dalam proses sintesis protein tertentu. Yang kelima, berperan penting dalam menyortir protein tertentu, seperti pembentuk disosfor. Dan yang terakhir, ikut serta dalam pembentukan lipoprotein bersama dengan Re halus. Ada yang tahu nggak nih gimana sih caranya si badan Golgi ini bekerja? Nah, badan Golgi ini atau organel aparatus Golgi bekerja sama dengan retikulum endoplasma yang akan mensintesis protein. Lalu setelah terjadi sintesis protein akan dibentuk vesikel transfer atau mikrovesikel yang selanjutnya dihantarkan ke organel badan Golgi pada sakula.
Setelah itu, maka terjadi penggabungan antara protein-protein yang diantar dengan vesikel transport dari RNA. Selanjutnya, vesikel sekretoris keluar dan sel melewati membran sel atau melalui eksositosis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.